Shalom saudara, hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini, kita akan ibadah lagi dan kita bergabung dalam ibadah online jika kemah pertemuan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita persiapkan hati, kita persiapkan jiwa kita, mari datang pada Yesus hari ini. Dan saya percaya lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan disampaikan hari ini, ada hal yang ajaib buat setiap hidup kita yang Tuhan mau beri hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sembah Dia saudara. Mari teduhkan setiap hati kita. Kami percaya kuasa-Mu turun di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau layakkan setiap kami untuk menyembah-Mu. Dan kami percaya Kau melayakkan setiap hidup kami untuk kami datang dan naik ke gunung-Mu yang kudus Bapa. Sebab kami menyembah Allah yang ajaib, sebab kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja
Engkau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Engkau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari pujikan dari awal, maka akan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja, oh, Kau saja yang suci, Engkau saja yang layak. Engkau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Engkau saja yang layak. Engkau layak terima glory. Yesus Kau, sekali lagi Kau saja, oh, Kau saja yang suci, Engkau saja
saja yang layak. Engkau layak terima glori. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Engkau saja yang layak. Engkau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Mari bersama katakan, Kau saja dimanapun engkau berada saudara, dimanapun engkau dalam keadaan apapun saat ini, mari masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Saat kau tinggikan Dia, saat kau sembah Dia, hadirat-Nya turun memeluk engkau, menyembuhkan setiap sakitmu, menyembuhkan setiap masalahmu. Dimanapun kau berada saudara, this is your time with your God. Ini waktumu dengan Tuhan. Sembah Dia, duduk di kaki yang kudus. Sembah Dia, tinggikan Dia, sebab Dia akan menarik hadirat-Nya turun. Terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci. Engkau saja yang layak. Kau layak. Yesus Kau Tuhan.
Tuhan yang turun. Aku berkatakan dalam nama Yesus saat ini juga miracle turun dalam hidupmu. Semua pintu-pintu terbuka saat engkau menyembah Dia. Haleluya. Shikaralabata karabata karata ramashere. Shikaralabata karata. Shikete karala matara basika tara. Segalanya menyembah Engkau Tuhan. Kirala mata karala. Shikarala rala basikarata karala. Kiarala rama sandere bete kiarala moshire. Hiterala patana karo shandere bere. Ribehera basikarala. Kirete kitaro boshandara basik. Kirala bahara basikere bere bekarala. Hitere kiato horolo boshere. Kiarala rala te karara bala bala. Kirele me karama sendere. Kiarala rakata kakara basedere. Era tene kiara roho sandere. Biar hari ini ada kesembuhan yang turun. Biar hari ini ada kemuliaan Tuhan yang turun. Biar hari ini ada kabut Tuhan yang turun. Dimanapun saudara berada, ada kabut Tuhan yang turun. Sehingga sungguh hidupmu berubah. Sehingga sungguh api Tuhan menjilat habis engkau. Yang tidak kudus jadi kudus. Yang mati jadi hidup kembali. Yang roh hidup kembali. Hari mereka hatarakara. Dan hari ini juga engkau akan melihat pembelaan Tuhan yang ajaib turun buat setiap saudara di rumah. Saat kau menyembah Tuhan, saat kau tinggikan Dia, Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan turunkan miracle-Nya di dalam nama Yesus. Setiap keadaan akan berubah. Kami sembah Kau yang layak. Shikaramata karamara. Hirata karamasere. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan jadi puji. Datanglah kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha tinggi.
Raja kami, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah seluruh bumi Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh, Tuhan, buat hadirat-Mu. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang dahsyat Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini Bapa. Urapi pembicara hari ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan, ada terobosan, ada kunci surga yang Kau bagikan buat setiap hidup kami. Mari Kau buka pikiran kami, hati kami, sehingga sungguh kami mengerti firman-Mu dengan cara yang paling sederhana, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini saudara. Hari ini kita akan ada perjamuan kudus setelah firman ini saudara. Jadi saudara bisa persiapkan roti dan anggur untuk kita mengikuti perjamuan kudus hari ini. Oke. Kita berdoa sebelum firman. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Saat ini tuntun setiap kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ini menjadi daging atas kehidupan kami dan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih, berkuasalah atas pikiran kami, perasaan kami Tuhan, hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar di dalam kehidupan kita saudara, bahwa
Saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning yang luar biasa atas kehidupan kita. Itu yang disebut dengan yang namanya destiny, saudara. Jadi Tuhan pasti punya yang namanya destiny atas setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi gak mungkin Tuhan ciptakan setiap kita untuk menjadi orang biasa-biasa. Tapi saya percaya Tuhan punya planning sesuatu yang besar atas kehidupan kita. Dalam segala hal, mungkin pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Khususnya saudara, kalau kita tinggal di kota Malang atau tinggal di bangsa ini Indonesia, kita akan menjadi berkat buat kota Malang, kita akan menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Karena firman Tuhan ngomong, di mana kamu ditempatkan atau di mana kota kamu ditempatkan, ya itu akan menjadi tugas kita. Kesejahteraan kota itu tugas kita, saudara. Kita berdoa buat kota itu, kita berdoa untuk bangsa di mana kita ditempatkan, saudara. Kalau saudara melihat visi gereja kita, saudara, visi gereja kita ini adalah punyailah keintiman dengan Tuhan. Berdoa minimal 1 jam sehari. Itu berbicara tentang keintiman. Gereja kita punya visi tentang keintiman dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Itu suatu dasar, saudara. Dasar kekristenan itu melekat dengan Tuhan. Kalau orang Kristen tapi tidak pernah melekat dengan Tuhan, ya bagaimana, saudara? Kalau kita ngomong anak-anak Tuhan, tapi kita tidak melekat dengan Tuhan, apakah bisa kita disebut anak-anak Tuhan? Betul kan, saudara? Jadi visi gereja kita di JKI Kemah Pertemuan adalah keintiman dengan Tuhan. Berdoa minimal 1 jam. Itu sebuah dasar dari segala dasar kekristenan kita, saudara. Jadi dari melekat dengan Tuhan itu dasar. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang Kristen yang kuat. Orang-orang Kristen yang punya mental luar biasa, saudara. Saya percaya bukan hanya gini. Saya percaya Tuhan gak mungkin hanya menyampaikan tentang dasar saja. Tapi saya percaya kalau dasarnya sudah kuat, Tuhan akan bawa setiap kita itu untuk naik lebih lagi. Itu berbicara gini, kalau kita sebagai orang-orang Kristen sudah melekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai setiap kita itu luar biasa. Jadi enggak sekedar kita intim doang, enggak, saudara. Intim saja, enggak. Tuhan akan pakai kita untuk next levelnya. Karena gini, di dalam keintiman dengan Tuhan, itu ada yang namanya berkat. Itu ada yang namanya urapan, ada yang namanya kuasa. Nah gini, kalau kita diurapi tanpa kita membagikan sesuatu, atau waktu kita diberkati tanpa membagikan sesuatu ke orang lain, ya gak bisa, saudara. Karena saya percaya gini, kita diberkati untuk memberkati banyak orang. Karena tujuannya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi tujuan Tuhan untuk memakai setiap kita untuk memberkati banyak orang. Kita belajar dari gini, saudara, kehidupan Abraham. Kita akan buka di Kejadian 12, saudara. Perikopnya Abram dipanggil Tuhan. Kita baca di ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, nih saudara, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Gini, aku akan membuat engkau besar. Ini janji Tuhan sama Abraham, saudara. Menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini yang terakhir, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi intinya gini, Abraham diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jadi tidak hanya stop di Abraham.
Kalau saudara mundur lagi ke belakang, pada waktu sebelum Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, saudara. Negerinya namanya Ur Kasdim. Kalau ada penelitian dari banyak orang-orang pintar, saudara, saya baca di Wikipedia, Ur Kasdim itu terletak di daerah Mesopotamia. Dan saudara tahu dalam penelitian itu orang-orang Mesopotamia atau orang-orang yang tinggal di tempat Abraham itu bukan orang-orang yang terbelakang, saudara. Bukan orang-orang daerah-daerah yang mungkin daerah terbelakang, tidak. Daerah tempat di mana Abraham tinggal itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang sangat bagus sekali, saudara, pada masa itu, saudara. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada waktu Abraham sebelum dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham adalah orang yang diberkati. Karena bangunan-bangunannya itu begitu indah, tembok-temboknya itu kuat di sana, saudara. Dan orang-orang yang tinggal di sana itu orang-orang yang terpelajar, saudara. Bukan orang-orang yang gak bisa apa-apa, enggak. Ini menyebutkan bahwa pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, sebelum dipanggil oleh Tuhan, Abraham itu tinggal dengan keadaan yang enak. Itu berbicara gini, waktu kita melekat dengan Tuhan, otomatis ada yang namanya berkat. Ada yang namanya urapan. Sesuatu yang enak pasti kita alami waktu kita melekat dengan Tuhan. Proses memang ada, tapi saya percaya waktu kita melekat dengan Tuhan, proses itu bisa kita lewati. Tapi Tuhan punya destiny atas Abraham. Dia mau panggil Abraham dari yang enak-enak karena dia sudah enak. Dia mau panggil keluar dari negerinya untuk apa? Menjadi berkat. Tuhan mau pakai Abraham untuk menjadi berkat. Kalau saudara mengerti bagaimana saudara diberkati dengan kisah Abraham ini sampai saat ini. Pada waktu bangsa Israel ada di Mesir dan Tuhan suruh Musa, Tuhan utus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu pun keturunan siapa, saudara? Abraham. Kenapa sampai banyak orang bilang bahwa berkat Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena apa? Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Dan kita diberkati oleh kisah dari Abraham, saudara. Nah ini loh, saudara. Pada waktu kita melekat, sesuatu yang dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, tidak mungkin kita itu hanya berdiam diri saja. Nah di sini, di gereja kita, di JKI Kemah Pertemuan ini, saya ingatkan bahwa kita ini harus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita harus dipakai Tuhan luar biasa. Ayat yang ketiga kita buka. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana Tuhan akan pakai Abraham begitu luar biasa, saudara. Begitupun dengan kita. Kalau dasar kita sudah kuat, Tuhan akan bawa kita untuk keluar. Tuhan akan pakai setiap kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saya akan sampaikan secara singkat aja. Kita akan belajar dari Abraham, 4 poin, saudara. Kita akan belajar kenapa Abraham dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa kita bisa dipakai Tuhan luar biasa? Karena dasarnya kita ini harus kuat, keintiman. Makanya gereja kita punya visi intim dengan Tuhan. Ini adalah satu dasar yang harus orang Kristen punya. Yang harus anak-anak Tuhan punya. Tanpa itu gak bisa, saudara. Kita buka di ayat keempat, saudara. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun
ketika ia berangkat dari Haran. Gini saudara, yang pertama, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang pertama, kita harus melangkah saudara. Waktu Tuhan mau pakai kita, tapi kita tidak mau melangkah, tidak bisa. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia mau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia nggak melangkah keluar dari negerinya, tidak mungkin bisa. Sama dengan kita, waktu Tuhan mau pakai setiap kita, kalau kita tidak melangkah, nggak bisa saudara. Harus ada action yang harus kita lakukan. Melangkah. Dia harus pergi dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya. Itu berbicara melangkah. Langkah ini sangat penting saudara. Tanpa ada langkah pertama, kita nggak akan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Banyak hal saudara. Yang pertama tadi, bagaimana bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama, poin yang pertama, kita harus melangkah saudara. Amin. Ya. Yang kedua, kita buka di Kejadian 13. Saya akan lompat-lompat saudara, seharusnya dibaca semua dari Kejadian 12 sampai dengan 15. Tapi karena waktu saudara, saya akan lompat di pasal 13, perikopnya Abram dan Lot berpisah saudara. Ini di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya tidak akan baca, nanti saudara bisa baca sendiri setelah ini. Ceritanya Abram dan Lot punya banyak ternak saudara. Di ayat yang kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Nah ini saudara. Jadi Lot dan Abram ini orang yang sangat diberkati Tuhan. Banyak ternaknya. Sampai negeri itu tidak cukup dan terjadilah pertengkaran antara penggembala Abram dan Lot. Pada akhirnya saling mengadu ke Lot dan ke Abram. Kita baca di ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Akhirnya dari situ Abram dan Lot berpisah saudara. Ya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Nah ini saudara. Akhirnya Lot memilih saudara. Lembah Yordan banyak air dan rumput, seperti taman Tuhan. Akhirnya Lot pilih yang bagus saudara. Abraham dikasih yang biasa. Nah ini ponakan kurang ajar saudara ya. Ya, omnya dikasih yang jelek, dia pilih yang bagus. Tapi apakah Abraham protes? Enggak saudara. Abraham enggak protes. Ya wis, pilihlah lembah Yordan. Harusnya yang lebih tua kalau kita mau menghormati dikasih yang bagus. Ini enggak. Istilahnya anak ini kok enggak tahu terima kasih ya. Tapi Abram enggak pernah protes. Diizinkan Lot pergi ke lembah Yordan yang banyak airnya dan seperti taman Tuhan. Firman yang ngomong ya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Subur, ternaknya bisa makan saudara. Yang kedua, kita bisa belajar dari Abraham. Ketulusan saudara. Di dalam dunia melayani Tuhan atau di dalam kita saudara.
Kita harus punya yang namanya ketulusan, saudara. Kalau tanpa ketulusan, buyar, saudara. Tuhan gak akan bisa pakai kita luar biasa. Saya di dalam pelayanan banyak belajar melayani Tuhan. Gak perlu dilihat manusia, saudara. Gak dianggap sekalipun, tetaplah layani Tuhan. Tanpa ketulusan gak bisa, saudara. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau kita gak punya yang namanya ketulusan, hati kita ini gak punya ketulusan, gak bisa. Gak dihargai sedikit, marah. Ditegur sedikit, marah. Disuruh melakukan ini, marah. Bagaimana kita mau dipakai? Contoh dalam pelayanan di gereja mungkin atau dimanapun. Kita enggak diremehin sama orang. Wah, pelayananmu apa? Kita marah. Mungkin pelayanan kita mungkin hanya maaf sekedar shalom, kasih salam. Mungkin kita dianggap remeh. Saudara, jangan diperdulikan, saudara. Tetap yang penting melayani Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat, engkau harus tetap melayani Tuhan. Itu yang namanya ketulusan. Hati kita ini dilatih. Supaya apa? Mental kita ini kuat. Bukan mental seperti mental tempe. Maaf saudara. Anak-anak Tuhan zaman sekarang harus punya mental seperti ini saudara. Punyai ketulusan. Dilihat, dianggap atau enggak. So what? Yang penting aku melayani Tuhan. Punya ini saudara. Abraham punya ini, makanya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan jadi berkat buat banyak orang saudara. Ketulusan. Siapapun engkau. Mungkin engkau di dalam satu komunitas, sebuah gereja, engkau punya jabatan atau apa, lebih tinggi tapi engkau tidak dihargai. So what? Yang penting aku melayani Tuhan. Saya pun di tempat ini belajar. Walaupun saya tidak dihargai, saya tidak peduli saudara. Mungkin saya tidak dianggap, saya tidak peduli. Yang penting saya mau menyenangkan Tuhan. Saya bukan menyenangkan manusia saudara. Secara susunan saudara, formal, ada yang namanya gembala, wakil gembala, ada full timer, dan ada di bawah-bawahnya. Mungkin kita sudah di atas, terus kita mungkin kurang maaf, kurang dianggap, terus kita marah dengan bawahan kita. Buat apa? Kita melayani Tuhan itu bukan untuk cari nama saudara. Kita melayani Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, bukan cari nama saudara. Oh ini saya hebat, oh ini saya wakil gembala, oh ini saya gembala, no. Oh ini saya ketua musik pujian, enggak saudara. Itu hanya formalitas secara struktural saja saudara. Tapi secara roh kita ini menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Nah ini loh, punya enggak kita mental seperti ini? Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit ngambek. Aku enggak gereja-gerejaan. Padahal dia sudah jadi mungkin hamba Tuhan di situ. Maaf. Yang Tuhan mau kita punya ketulusan. Abraham ini loh punya ketulusan. Bagaimana destiny itu terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita enggak punya ketulusan, hanya mencari nama. Buat apa saudara? Mending kita enggak usah melayani Tuhan sekalian. Maaf saudara. Hal yang kedua, punya ketulusan saudara. Kita akan next di Kejadian yang ke-14, poin yang ketiga. Di ayat 1 dan sampai ayat 16. Saudara nanti baca sendiri ya. Karena nanti kalau saya baca banyak sekali saudara. Lama nanti. Saya singkat aja. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Nah ini saudara, bagaimana Abraham
Lot ini ditawan saudara ya. Terus Abram tahu dan Abram mau menolong Lot. Akhirnya Abraham dengan orang-orang pilihan mereka menyerang, mereka berperang untuk menyelamatkan Lot. Nah ini yang ketiga. Kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa saudara. Yang ketiga kita harus berperang saudara. Kita berperang, firman Tuhan ngomong kita bukan berperang melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Jadi secara spirit kita harus berperang saudara. Kita harus punya spirit of war. Orang Kristen kalau nggak mau berperang, keok saudara. Maaf saudara, saya mau ngomong. Saya mau tanya gini saudara. Setan itu tugasnya itu menyerang anak-anak Tuhan saudara. Benar enggak? Kita enggak nyerang, kita enggak berperang lawan setan. Setan pun pasti serang kita saudara. Pengen menghancurkan anak-anak Tuhan. Lebih baik kita serang dong. Kita berperang lawan kuasa-kuasa iblis. Secara spirit kita harus punya yang namanya spirit of war, roh yang bisa berperang saudara. Di Efesus 6 ngomong bahwa pakailah perlengkapan senjata Allah. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan luar biasa kalau kita tidak bisa berperang saudara. Caranya gimana? Ya berperang, kalau spirit kita kuat, roh kita kuat, kita melekat, kita bisa berperang dengan setan saudara. Kita hancurkan setiap kuasa-kuasa iblis. Bagaimana revival itu terjadi kalau kita tidak pernah berperang. Amin. Jadi yang ketiga, kita harus berperang. Jangan diem saja. Ada pengajaran, oh sekarang sudah tidak perlu berperang. Salah. Sampai saat ini kita harus berperang saudara. Secara roh kita harus berperang. Contohlah kita diperhadapkan sesuatu yang najis. Kita kalau menyentuh sesuatu yang najis, hidup kita akan najis juga. Tapi waktu kita pengen menyentuh, kita kan berperang toh. Tidak mungkin daging itu dihidupkan. Kita harus berperang. Supaya apa? Kita enggak menyentuh yang sesuatu yang najis. Kita pilih yang holy. Karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita doa 1 hari 24 jam. Hidup itu pilihan saudara. Ada dosa, ada kudus. Kita diperhadapkan. Kita disuruh memilih. Kalau kita pilih yang dosa ya kita mati. Lah pilihan itu kalau nggak ada roh Tuhan atau nggak ada peperangan di dalam kehidupan kita nggak akan bisa pilih yang kudus. Nah itu saudara, kita harus berperang. Jangan jadi orang-orang yang cemen saudara. Amin. Ini saudara. Yang ketiga, berperang. Yang keempat kita baca di Kejadian 15. Terakhir saudara. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyi itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya.
Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, hal yang keempat terakhir, miliki yang namanya iman. Sama seperti Abram. Dan karena Abram punya yang namanya iman, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman, saudara. Coba Abram sudah melangkah, Abram sudah punya yang namanya ketulusan, Abram sudah berperang, yang terakhir coba dia gak punya iman tentang keturunannya. Destiny Tuhan gak terjadi atas Abram, saudara. Yang keluar dari tanah Mesir, yang dibawa Musa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, bukan keturunan Abram. Coba kalau Abram gak punya iman. Makanya kenapa Abram disebut bapak orang beriman, saudara. Atau bapak segala bangsa. Karena Abram punya iman. Kita pun harus punya yang namanya iman. Bagaimana kita dipakai Tuhan luar biasa kalau kita gak punya iman, saudara. Dari keturunan Abraham, dari iman Abraham dilahirkanlah Ishak, saudara. Dan yang ada di tanah Mesir, orang Israel yang ada di tanah Mesir itu keturunannya Abraham. Dari Ishak, terus ada Esau dan Yakub, saudara. Yusuf yang berkuasa di Mesir, anaknya Yakub. Ishak itu engkongnya, Abraham kongco, saudara. Ya itulah, saudara. Karena iman, destiny Tuhan terjadi. Dia dipakai Tuhan luar biasa dan memberkati banyak orang sampai saat ini, saudara. Miliki 4 poin ini, saudara. Saya bagi karena supaya simple aja. Melangkah. Kedua, ketulusan. Ketiga, berperang. Keempat, iman, saudara. Saya minta pemain musik, gitar aja gak apa-apa. Gitar aja gak apa-apa. 4 hal ini, saudara. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan luar biasa, kita harus punya ini, saudara. 4 hal ini. Supaya Tuhan pakai setiap kita. Saya percaya. Saya percaya, saudara. Gereja kita punya visi seperti ini. Saya percaya Tuhan punya planning yang besar atas setiap kita. Biar kita mengambil bagian di dalam hal ini, saudara. Waktu kita melekat dengan Tuhan, jadilah berkat buat banyak orang, saudara. Khususnya dalam saat ini, kita lagi menghadapi yang namanya pandemi, saudara. COVID atau yang disebut corona, saudara. Coronces, nah, orang-orang. Sesuatu yang yang sangat berdampak dalam segala hal, saudara. Kita sebagai gereja Tuhan, saya himbau, ambillah bagian untuk menjadi berkat buat kotamu, buat bangsamu, saudara. Apa itu? Berdoalah buat bangsa ini, saudara. Buat kota Malang, buat bangsa-bangsa di penjuru bumi, saudara. Kalau kita menginjil, kita terbatas, saudara, mungkin ya. Kalau saudara mau menginjil pun gak masalah. Tapi terbatas, saudara. Tapi waktu kita berdoa, saya percaya kita tidak terbatas, saudara. Kuasa doa itu tidak terbatas. Banyak orang-orang stres,
Banyak orang-orang menjadi takut, paranoid, sampai sakit, saudara. Maaf, kalau orang-orang yang sakit mungkin ya di dalam jiwanya, pikirannya, kita mau injili pun mungkin maaf, gak bisa diterima, saudara. Tapi kalau kita jangkau secara spirit, saudara, waktu kita berdoa, saya percaya kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kalau engkau takut keluar, wah kan gak boleh kan, protokol, berbagai macam protokol kesehatan, gak boleh sembarang ketemu orang. Oke, ambillah bagian di dalam doa. Tuhan mau pakai kita untuk kita berdoa buat bangsa ini, buat banyak-banyak orang, supaya mereka mengerti tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah mau datang kedua kali, saudara. Biar banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan, saudara. Amin. Kita akan persiapkan untuk perjamuan, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita menyembah, kita menyembah. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Oh, shikarala barala 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 barala. Haleluya. Jesus, Jesus, kami menyembah, kami menyembah. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya, kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Dan bawa kami semakin naik dan tidak akan pernah turun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikatakarala barala 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 barala. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi daging atas kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya saudara, puji Tuhan. Di gereja ini ada setiap hari ada makan gratis saudara. Kalau saudara bisa atau mau datang ke tempat ini dan yang membutuhkan boleh datang ke tempat ini. Nanti alamat akan muncul di bawah ini saudara. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan juga hari Minggu saudara bisa juga datang di tempat ini dari jam 3 sore sampai jam setengah 6 sore. Ada makan gratis juga. Tuhan memberkati saudara. Kita akan tutup ibadah hari ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kota ini Tuhan, kota Malang Tuhan. Diberkatilah kota ini Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah pemerintahan dari wali kota Tuhan dan wakil wali kota Tuhan. Setiap jajarannya Tuhan, kami mengangkat tangan, kami memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati kota ini Tuhan. Dalam nama Yesus biar kesembuhan banyak terjadi atas kota ini Tuhan. Dalam nama Yesus, corona Tuhan kami berdoa, lenyap Tuhan dalam nama Yesus. Kami hancurkan Tuhan, dan juga atas bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan Tuhan, Presiden Joko Widodo Tuhan. Dan juga wakilnya Tuhan. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar corona Tuhan hilang Tuhan dari Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus. Kesembuhan-kesembuhan terjadi. Kesembuhan semakin meningkat Tuhan. Jadi zona hijau Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan juga bangsa-bangsa Tuhan. Kesembuhan terjadi. Dan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Banyak Tuhan jiwa-jiwa. Mereka menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat. Mari buka kedua belah tangan kita saudara, kita terima berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari sorga saudara. Damai sejahtera sukacita yang melimpah, melampaui segala akal. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan-Mu saudara. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, itu pun menjadi bagian di dalam kehidupan-Mu. Tuhan akan bawa engkau naik, lebih naik lagi. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama dengan saya katakan amin. Amin.